balik lagi di Dari Sawah episode kedua. Oke, kemarin kita telah menyelesaikan chapter 1 dan 2 dan sekarang chapter 3, yaitu beranikan diri dengan berbicara di hadapan umum. Ini kayaknya cocok banget sih buat aku karena sebelumnya aku nggak ada keberanian apapun untuk ngomong di depan umum, apalagi bikin video kayak gini. Ya, mari kita baca. Yang A adalah cara praktis mengatasi perasaan gugup atau grogi. Banyak sekali alasan yang membuat orang tidak mau berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Ada yang merasa malas, ada yang merasa takut, ada yang merasa tidak punya materi pembicaraan, dan masih banyak lagi. Tapi salah satu alasan yang paling membuat orang tidak mau berbicara di depan umum adalah gugup atau grogi. Berikut ini adalah beberapa cara yang sering dilakukan orang untuk menghilangkan rasa gugupnya. Yang pertama, lakukan relaksasi sebelum tampil. Rasa stres memang sering melanda orang-orang sebelum berbicara di hadapan orang banyak. Ada yang jantungnya terus berdegup kencang, ada yang berbicara dengan susunan kata yang berantakan, ada yang berbicara dengan terbata-bata, dan masih banyak lagi. Jika kamu termasuk orang yang mengalami hal semacam itu, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan relaksasi. Yang kedua adalah meditasi. Siapa yang bilang bahwa meditasi harus dilakukan dengan duduk bersila dan mulut komat kamit membaca mantra? Tidak, meditasi juga bisa dilakukan dengan aktivitas lainnya. Sebenarnya, arti dari meditasi adalah mengalihkan perhatian sementara dan menenangkan pikiran dari keadaan stres. Yang ketiga, bayangkan sesuatu dengan santai. Stres juga sering muncul karena bayangan kita tentang sesuatu yang terlalu buruk. Sebagai contoh, misalnya, kamu akan study tour ke Jepang. Tiba-tiba saja, yang kamu bayangkan dalam otakmu adalah apa yang terjadi jika sesampainya di Jepang. Ternyata di sana ada gempa. Sesuatu yang buruk memang bisa saja terjadi, tapi tidak perlu kamu pikirkan terlalu dalam. Jadi cobalah untuk menciptakan visualisasi yang damai dan menenangkan di dalam kepala kita. Maka kita akan tenang dengan sendirinya. Yang keempat, berhenti sejenak dan take a deep breath, bernafas dalam-dalam. Ketika kamu dilanda stres, hal pertama yang sering terjadi adalah napasmu menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa kamu harus membuat napasmu kembali ke posisi semula, yaitu lebih tenang. Ketika napasmu tenang, maka secara otomatis rasa canggung atau stres di dalam dirimu akan hilang. Bagaimana caranya? Yang pertama, tariklah nafas panjang-panjang dengan tenang. Kemudian turunkan bahu lalu hembuskan nafas pelan-pelan dari mulut. Yang kedua, rasakanlah adanya aliran besar udara yang masuk lalu fokuskanlah pikiranmu ke sana. Ketiga, tariklah nafas dan mulai rasakan perut dan dadamu yang mulai mengembang. Yang keempat, buanglah nafas perlahan-lahan dan rasakan ketika perutmu kembali mengecil. Ulangi terus selama 10-15 menit atau sampai pikiranmu mulai lebih tenang. Yang kelima adalah minum teh hangat. Di Jepang, teh seringkali dijadikan sebagai salah satu minuman kesehatan. Terlebih lagi green tea atau teh hijau yang dipercaya bisa menghancurkan lemak dan membantu orang-orang yang ingin mendapatkan perut langsing. Namun, selain melangsingkan tubuh, ternyata teh hijau juga bisa menghilangkan stres. Teh dipercaya mampu menurunkan level kortisol, hormon stres dalam tubuh. Selanjutnya yang keenam, memijat diri sendiri. Ketika orang akan berbicara di depan umum, biasanya dia mengalami ketegangan di beberapa bagian tubuhnya, seperti misalnya di kepala, leher, dan pundak. Untuk menghilangkan ketegangan tersebut, cobalah untuk memijat diri sendiri. Pijatlah pada bagian tubuhmu yang mengalami ketegangan. Lakukan pemijatan tersebut sampai otot-otot tubuhmu kembali rileks. Selanjutnya yang ketujuh, mendengarkan musik. Mendengarkan musik juga bisa menenangkan pikiran, terutama musik-musik instrumental yang menenangkan jiwa. Sebelum berbicara, cobalah mendengarkan beberapa musik penenang jiwa. Yang kedelapan, menggunakan aromaterapi. Banyak orang yang meremehkan aromaterapi. Mereka beranggapan bahwa aromaterapi dan manfaat bagi otak adalah sebuah mitos belaka. Anggapan mereka itu salah, karena aromaterapi memang bisa sangat bermanfaat bagi otak. Ketika aromaterapi dihirup melalui hidung, molekul aromatiknya langsung masuk melalui selaput rongga hidung dan berjalan sampai pada olfaktori, saraf yang membawa impuls untuk indera penciuman dan hidung ke pusat kontrol otak. Kesembilan, minum air putih yang banyak. Hal yang tidak diketahui oleh kita semua adalah bahwa ketika kita sedang stres, maka tingkat dehidrasi kita akan turun sebanyak 2%.
Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa minum air putih sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan kebutuhan air di dalam tubuh kita yang hilang karena terkikis oleh stres. Jika kamu merasa stres sebelum berbicara di hadapan orang banyak, maka cobalah untuk minum setidaknya 3 gelas air yang berukuran sedang, agar tubuhmu bisa lebih tenang dari yang sebelumnya. Yang ke-10, makan makanan bergizi. Ketika kita sibuk bekerja atau beraktivitas, biasanya kita bisa mengabaikan isi perut kita. Terlebih lagi jika aktivitas kita tersebut adalah aktivitas yang mampu menguras waktu kita, seperti misalnya menulis, belajar, dan lain sebagainya. Untuk itu, cobalah untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya yang ke-11, tidur atau istirahat. Tidur yang kurang berkualitas juga bisa memicu stres. Bayangkan saja betapa tidak berkualitasnya tidur kamu jika setiap akan menutup mata, tiba-tiba saja terdengar suara panggilan atau pesan yang masuk di dalam handphone kamu. Cobalah untuk mematikan televisi, lampu, atau handphone ketika sedang tidur. Dengan demikian, tidurmu bisa lebih berkualitas. Yang ke-12, cobalah untuk tertawa sebelum berbicara di hadapan orang banyak. Ketegangan bisa membuat orang lupa segalanya, termasuk juga lupa tertawa. Sebelum berbicara dengan orang lain, luangkan waktu untuk tertawa, minimal selama 5 menit saja. Bacalah atau dengarlah jokes segar dan menghibur. Setelah kamu tertawa, maka energi kamu akan kembali lagi dan kamu tidak akan stres lagi. Yang selanjutnya yang 13, lihatlah atas kepala mereka. Biasanya rasa gugup bisa muncul ketika mata saling beradu pandang. Untuk menghadapi masalah semacam itu, cobalah untuk melihat atas kepala orang ada di depanmu. Meskipun itu terlihat tidak sopan, tapi lakukan sebentar saja sampai kondisimu sedikit lebih tenang. Dan yang terakhir, yang ke-14, banyak latihan. Practice makes perfect. Banyak latihan bisa membuat sebuah kesempurnaan. Seringlah melatih dirimu sendiri berbicara di depan banyak orang. Pertama-tama, kamu bisa berbicara dengan ibumu, bapakmu, atau kakak dan adikmu. Tahap berikutnya, kamu bisa berbicara di depan tetanggamu dan lain sebagainya. Semakin banyak lawan bicaramu, maka akan semakin baik kemampuan berbicaramu. Yang selanjutnya, di B, jangan ngos-ngosan di depan orang. Mungkin kamu pernah mengalami situasi yang tidak mengenakan ketika berbicara dengan orang lain, yaitu berbicara dengan napas yang tidak karuan bentuknya atau ngos-ngosan. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kamu tahu bahwa ada beberapa hal yang memicu ngos-ngosan ketika sedang berbicara. Salah satunya adalah lemah jantung. Itu sebabnya mengapa kamu harus melakukan medical check up terlebih dahulu untuk memastikan apakah kamu mengidap lemah jantung ataukah tidak. Luangkan waktumu untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan tes esokardio, yaitu tes untuk melihat grafik dari gerakan jantung. Dari situ akan terlihat jelas apakah kamu menderita lemah jantung ataukah tidak. Jika kamu aman dari lemah jantung, faktor berikutnya yang membuat kamu ngos-ngosan ketika berbicara di depan orang lain adalah karena kamu sulit menyeimbangkan ritme jantungmu. Mengapa kamu harus tidak tenang ketika berbicara dengan orang lain? Mereka juga manusia sama sepertimu. Mereka bukan makhluk planet lain atau alien yang perlu kamu takuti. Mereka sama makan nasi, roti, keju, dan pecinta barbeque sama seperti kamu. Tidak perlu ragu, takut ataupun was-was ketika berhadapan dengan orang banyak. Takut kepada orang adalah hal wajar, tapi bukan berarti bahwa kamu harus terlalu takut kepada mereka. Berbicaralah seperti ketika kamu sedang berbicara dengan keluarga atau sahabat karibmu. Bukankah memang tidak ada bedanya antara berbicara di hadapan mereka dengan orang-orang baru? Kikis rasa malumu sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai rasa malumu memberikan dampak negatif kepadamu. Oke, selanjutnya di C, bagaimana teknik vokal untuk berbicara dengan orang lain? Untuk bisa tampil lebih yakin lagi ketika sedang berbicara dengan orang adalah dengan berlatih teknik vokal. Banyak hal yang bisa kamu pelajari dari teknik vokal ini. Yang pertama, kamu bisa melatih vokal kamu dengan mengucapkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Yang kedua, kamu harus memperhatikan artikulasi kata. Ucapkan kata demi kata dengan jelas. Selanjutnya, yang ketiga, hal yang juga harus kamu perhatikan adalah intonasinya. Ucapkanlah kata-kata dengan intonasi yang tepat sesuai dengan maksud dari kata yang diucapkan. Keempat, kamu juga harus memperhatikan aksentuasi, terutama masalah stressing, penekanan yang sering digunakan untuk menegaskan kata-kata yang dianggap penting. Kelima, perhatikan juga masalah volume. Jangan bicara terlalu keras kepada seseorang. Yang keenam, lihat kecepatan bicaramu. Janganlah bicara terlalu cepat agar orang bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Yang ketujuh, hal yang juga harus kamu perhatikan adalah masalah pra-sharing, yaitu pemenggalan kalimat atau kata ejaan dengan benar.
Yang kedelapan, masalah jeda, pause. Berikanlah jeda selama beberapa detik agar lawan bicaramu bisa menerima, memikirkan, menelaah apa yang kamu sampaikan. Kesembilan, pelafalan. Dalam pelafalan ini, kata yang diucapkan harus benar-benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kesepuluh, hal yang sering luput dari perhatian orang adalah masalah kualitas dari materi pembicaraan yang kita sampaikan. Jangan pernah membahas sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Jadi, sebelum berbicara dengan orang lain, pastikan dulu bahwa tema pembicaraanmu berkualitas dan berkelas. Selanjutnya, yang D, persiapkan diri dengan baik. Yang pertama, persiapkan mental. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah mental. Banyak sekali orang yang mengalami kegagalan dari segi mental. Pada awalnya mereka memang sudah bersemangat berbicara dengan orang lain, tapi ketika sudah mulai berbicara, tiba-tiba saja mereka menjadi takut, minder, dan akhirnya berjalan mundur teratur atau balik badan dan lari secepat kilat. Mengapa bisa demikian? Hal tersebut terjadi karena orang tersebut tidak mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Mereka hanya siap di mulut saja, tapi tidak di hati. Persiapan itu harus komplit, tidak boleh setengah-setengah. Tapi, jika mereka siap dalam segalanya, maka mereka pasti bisa menghadapi berbagai hal baik dan buruk yang akan melintas di hadapan mereka. Begitu juga dengan berbicara, persiapan mental sangat dibutuhkan. Berbicara dengan teman biasa pasti beda dengan berbicara kepada orang tua, guru, pimpinan, pasangan hidup kita, dan lain sebagainya. Berbicara dengan orang tua, guru, dan pimpinan memiliki pola yang sama, yaitu kita harus berbicara kepada mereka dengan penuh rasa cinta, kepatuhan, dan pengharapan. Rasa cinta di sini adalah sebagai wujud sayang kita kepada orang tua yang sudah melahirkan, mencintai kita, membuat kita merasa nyaman, memberi kita penghidupan, dan lain sebagainya. Rasa patuh adalah sebagai wujud pengabdian kita kepada orang tua kita yang sudah banyak berkorban untuk kita, kepada guru kita yang susah payah memperbaiki budi kita, mendidik dan mencerdaskan otak kita. Yang kedua adalah persiapan materi. Berbicara dengan orang lain bisa saja mirip dengan sebuah pidato. Kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, ketika kita akan berbicara mengenai sepak bola, maka kita harus tahu berbagai hal tentang sepak bola. Ketika kita akan berbicara mengenai indeks saham, maka kita setidaknya juga harus tahu sesuatu tentang saham. Bukankah kita memang tidak dianjurkan untuk asal bicara tanpa tahu apa yang kita bicarakan? Yang ketiga, jangan menghafal materi. Kebanyakan orang suka menghafal materi, padahal itu salah. Mereka lebih sering menghafalkan apa yang akan mereka sampaikan di malam hari sebelum tidur atau 1 jam sebelum berbicara di hadapan orang banyak. Menghafal materi memang sangat membantu, tapi tidak 100%. Orang yang suka menghafal materi biasanya hanya menyampaikan apa yang ia hafalkan saja. Padahal kita bisa saja mengolah materi sedemikian bagus dengan memberikan beberapa tambahan di sana-sini. Selanjutnya yang keempat, jangan menulis seluruh isi pembicaraan. Kamu tentu pernah melihat orang yang menulis semua isi pembicaraan dalam selembar kertas. Bahkan jika kurang, mereka menuliskan isi pembicaraan di telapak tangannya. Perbuatan semacam itu adalah hal yang patut untuk kita tertawakan karena termasuk sebuah contoh perbuatan yang membuang-buang waktu. Daripada menulis semua yang akan kita sampaikan, mengapa kita tidak mencoba menulis poin-poin yang akan kita sampaikan saja? Hal tersebut lebih efektif daripada kita harus membuang-buang waktu dan tenaga untuk menulis materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yang kelima adalah katakan yang ingin kamu katakan. Hal yang paling sederhana adalah cukup katakan apa yang ingin kamu sampaikan saja tanpa harus menambahi, mengedit di sana-sini. Tapi yang harus kamu pastikan adalah bahwa kata-kata yang kamu sampaikan tersebut adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang tidak berbau sara, porno, atau hal-hal yang tidak sewajarnya kita katakan. Untuk menghindari hal semacam itu, kamu bisa membuat sebuah opening atau pembukaan yang berbeda dari gaya bicaramu yang kuno. Sebagai contoh, misalnya sebuah sapaan yang membuatmu lebih akrab dengan lawan bicaramu. Yang keenam, gunakan PowerPoint jika perlu. Jika kamu mau lebih terlihat berkelas lagi, kamu juga bisa menggunakan bantuan PowerPoint. Berbicaralah dengan lawan bicaramu seakan-akan kamu sedang melakukan sebuah presentasi. Melalui PowerPoint, kamu bisa membuat gambaran dari apa yang ingin kamu sampaikan. Yang ketujuh, tulislah poin-poin pentingnya saja. Kamu juga mempersiapkan materi dengan cara menulis poin-poinnya saja. Setelah itu, tugasmu adalah mengembangkan poin-poin itu dalam kalimat sesuai imajinasi atau apa yang ada di dalam pikiranmu. Oke, selanjutnya di E, cara berbicara dengan penuh wibawa. Orang disebut berwibawa jika dia bisa mengendalikan dirinya.
sebaik mungkin, sehingga orang lain merasa bahwa orang tersebut memiliki jiwa yang selalu damai untuk dirinya sendiri, dan bisa membuat orang lain merasa damai. Selama ini banyak orang yang menyamakan antara berkarisma dan berwibawa, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Wibawa itu tanggung jawab. Wibawa ini biasanya berupa sesuatu yang bisa dibentuk, sedangkan karisma adalah sesuatu yang mutlak merupakan pemberian Tuhan. Orang yang berwibawa sangat mudah memiliki karisma daripada orang yang tidak berpendidikan, yang suka berbicara asal bunyi atau tanpa disaring terlebih dahulu, yang gaya hidupnya berantakan atau semau-maunya dia, dan tentunya orang-orang yang hanya bisa memberikan pengaruh negatif kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi, orang yang berwibawa harus bisa menjaga dirinya agar selalu bersikap tenang, tidak boleh banyak tingkah. Mana mungkin seseorang bisa disebut berwibawa jika ia berjalan seperti preman pasar yang kakinya terbuka selebar mungkin, bahkan hampir selebar jalan raya. Mana mungkin orang disebut berwibawa jika ia tertawa sambil membuka mulutnya sebesar gula. Orang yang tenang jiwanya pasti dia akan mudah mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika ia tidak mengetahuinya, maka ia pasti akan khawatir. Hal tersebut yang membuat orang-orang berwibawa cenderung memiliki gerakan tubuh yang tertata rapi. Sebagai contoh, jika ia menengok pun gerakan kepalanya terukur, suaranya pun tertata rapi, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Ketenangan hati orang yang berwibawa juga memiliki pembawaan yang tidak tergesa-gesa. Bisa dibilang, orang-orang yang berwibawa cenderung memiliki tingkat kesabaran yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berwibawa. Orang yang berwibawa mungkin akan tenang dalam berbicara, berbeda dengan orang yang tidak berwibawa. Mereka cenderung suka memotong pembicaraan orang lain, sementara orang yang berwibawa justru memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin memotong pembicaraan. Bahkan, orang yang berwibawa akan menunggu sampai orang tersebut selesai memotong pembicaraannya. Benar-benar hebat, bukan? Orang yang berwibawa juga akan berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri karena mereka memiliki self-control yang cukup tinggi. Mereka pasti akan berpikir jutaan kali sebelum berbuat atau berkata-kata. Mereka pasti akan bertanya-tanya apakah perbuatan atau perkataannya tersebut memberikan manfaat kepada orang lain atau justru menyakiti hati orang lain. Orang yang berwibawa tidak akan mungkin ringan tangan atau ringan mulut. Jadi kesimpulannya adalah, jika kamu ingin menjadi orang yang berwibawa, maka kamu hanya membutuhkan dua syarat saja, yaitu memiliki hati yang damai dan selalu bisa mengendalikan diri agar sebisa mungkin setiap ucapan dan perbuatanmu selalu bisa mendamaikan hati orang lain. Jika ucapan dan perbuatanmu masih membuat orang lain tersakiti, maka kamu belum termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berwibawa. Oke, selanjutnya di F, jadilah the center of attention. Banyaknya program pencarian bakat di berbagai belahan dunia menjadi salah satu bukti bahwa ternyata banyak sekali orang yang ingin menjadi pusat perhatian. Mereka ingin dinilai orang karena kemampuannya dalam bernyanyi, berakting, menari, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang tiba-tiba saja ingin menjadi tenar, dikenal, dan dipuja banyak orang. Salahkah hal tersebut? Tentu saja tidak. Tidak ada yang salah dengan ingin menjadi terkenal, kecuali jika ingin terkenal tapi dengan cara yang salah. Salah satu hal yang harus kita catat adalah tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini, termasuk juga untuk menjadi perhatian. Sebagaimana aktivitas-aktivitas lainnya, menjadi perhatian pun butuh beberapa proses yang kita lewati. Adapun beberapa proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepercayaan diri. Yang kedua, proper body posture. Yang ketiga, jangan menjadi yang biasa-biasa saja. Yang keempat, speak loudly dan clearly. Yang kelima, murah senyum. Keenam, maintain your eye contact. Yang ketujuh, milikilah selera humor. Yang kedelapan, choose the right wardrobe. Yang kesembilan, be positive. Oke, yang selanjutnya adalah G, buatlah orang mendengarkanmu dan sependapat denganmu. Wajar saja bila setiap orang selalu ingin didengar. Tapi yang harus kita yakini adalah bahwa di dunia ini ada orang yang bernilai dengan rendah, dan ada pula yang bernilai dengan tinggi. Ada kalanya kita temui orang yang berpenampilan keren, tapi dia bukan tipe orang yang enak didengar. Setiap kali dia berbicara, pendengar selalu merasa mengantuk dan mudah bosan. Ada pula orang yang berpenampilan biasa-biasa saja, tapi bernilai dengar tinggi. Setiap kali dia berbicara, para pendengar selalu ingin tahu tentang apa yang ia sampaikan. Bicaranya sangat menarik dan mampu membuat para pendengarnya terkesima setiap kali mendengarnya. Salah satu hal yang harus kita catat adalah tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini, termasuk juga untuk menjadi perhatian. Sebagaimana aktivitas-aktivitas lainnya, menjadi perhatian pun butuh beberapa proses yang harus kita lewati.
Yang pertama, biarkan orang menyatakan ide mereka. Yang kedua, tunggulah sejenak sebelum kamu menjawab. Yang ketiga, jangan bersikeras untuk menang 100%. Yang keempat, ungkapkan persoalanmu dengan tenang, jelas, dan akurat. Yang kelima, berbicaralah melalui pihak ketiga. Yang keenam, berilah kesempatan kepada orang lain untuk menyelamatkan harga dirinya. Oke. Lalu bagaimana caranya agar orang bisa sependapat dengan kita atau setuju dengan apa yang kita sampaikan? Caranya sangat mudah, yaitu cek seberapa besar dia memahami perkataanmu. Hal tersebut bisa kita ibaratkan ketika kita ingin mengetahui kedalaman sebuah sumur. Menurut kamu bagaimanakah cara mengetahui kedalaman sebuah sumur? Tentu saja pasti kamu akan menjawab dengan cara melemparkan batu ke dalam sumur tersebut. Jika setelah kamu melempar batu langsung terdengar bunyi plung, berarti sumur tersebut tidak dalam. Tapi ketika setelah kamu melempar batu butuh waktu yang lama untuk mendengar suara plung, maka sumur itu sudah pasti dalam. Begitu juga ketika kamu sedang berbicara. Coba sesekali kamu melemparkan pertanyaan kepada pendengar, meskipun itu hanya sekedar yes or no question, atau pertanyaan yang jawabannya hanya ada dua, yaitu iya dan tidak. Jika dia dengan mudah menjawab ya sambil menganggukkan leher, berarti dia memahami perkataanmu. Tapi jika dia menggeleng atau berkata tidak, maka bisa jadi dia sama sekali tidak memahami maksud dari perkataanmu. Sederhana kan? Selain itu, kita juga bisa mengetahui apakah orang itu setuju atau tidak dengan perkataan kita adalah dengan cara memiringkan kepalanya setelah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Setelah itu, perhatikan dia dengan baik-baik. Jika setiap kali kita berbicara, kemudian dia mengangguk atau menghela nafas dan lain sebagainya, berarti dia benar-benar setuju dan sependapat denganmu. Tapi jika sepanjang kita berbicara dia tidak menunjukkan respon semacam itu, maka dia bisa saja bertanya-tanya tentang apa yang kamu sampaikan. Itulah strategi agar orang mau mendengarkan dan setuju dengan apa yang kita sampaikan. Oke, cukup sampai di sini aja. Chapter 3 akan aku lanjutkan di episode berikutnya. Dan di buku ini jujur ini sangat berguna banget untuk aku dan mungkin aku bakalan baca berulang-ulang lagi. So, buat teman-teman makasih banyak yang masih mendengarkan aku membaca. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.